Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat meskipun kita harus belajar dari rumah. Semuanya serba dari rumah dan serba online. Kita harus tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Oke? Di sini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi kelas 9 yaitu tentang renang gaya bebas. Ya, renang gaya bebas kamu bisa lihat di buku itu di halaman 232. Di sini Bapak tidak berbicara panjang lebar, Bapak hanya menceritakan atau hanya menjelaskan intinya saja tentang renang gaya bebas. Selanjutnya kamu bisa sambil baca di buku untuk memahaminya. Di buku ada keterangan dan juga ada gambarnya. Oke, yang akan kita pelajari di sini yang pertama itu adalah posisi badan, yang kedua gerakan tangan, yang ketiga gerakan kaki, yang keempat itu pernapasan, yang kelima itu adalah kombinasi ya. Satu-satu kita bahas. Kita mulai dari posisi badan. Posisi badan dalam renang gaya bebas sudah pernah saya jelaskan ya, saya kira semua sudah tahu, yaitu posisinya adalah telungkup. Jadi badan kita telungkup di air ya. Posisi badan dalam renang gaya bebas itu adalah telungkup. Saya kira semua sudah mengerti karena sudah pernah saya jelaskan. Selanjutnya itu adalah posisi tangan atau gerakan tangan. Gerakan tangan pada renang gaya bebas itu berputar seperti roda ya. Jadi berputar secara bergantian antara yang kiri dan yang kanan. Saya contohkan singkatnya gerakan tangan renang gaya bebas. Yang pertama, posisi tangan itu lurus ke depan dua-dua, pandangan ke bawah atau ke lantai dasar kolam renang. Gerakan tangan itu diputar secara bergantian. Ditarik ke bawah, keluarkan, gantian yang kiri, keluarkan, kanan lagi, keluarkan. Begitu selanjutnya. Dan satu catatan di gerakan tangan itu kita tidak boleh membuka jari-jari ya, tidak boleh kita buka jari-jari kita, harus kita tutup rapat jari-jari. Gunanya apa? Karena tangan ini yang akan menarik air. Jadi tangan ini akan memberi tekanan. Jadi kalau kita buka jari-jari tangan, air akan lewat dari sela-sela jari tangan. Dan itu akan mengurangi kecepatan kita berenang. Oke? Catatannya harus ditutup jari-jarinya. Selanjutnya itu ada gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas itu tenaganya dimulai dari paha ya. Tenaga gerakannya itu berasal dari paha, bukan dari tumit, bukan dari betis, bukan juga dari lutut. Contohnya, saya kasih contoh gerakan simpel. Contohnya ini posisi kaki, ini lutut, ini paha, ini paha. Yang bergerak itu tenaga dari paha. Jadi kaki tetap lurus, lutut dikunci, tidak boleh ditekuk-tekuk. Paha yang bergerak, paha yang diangkat, tenaga dari paha. Jadi di dalam air itu tidak ada posisi kaki bengkok-bengkok seperti ini. Nah, tidak ada menyepak air, ya, tidak ada kaki menyepak air. Tapi gerakannya itu dari paha sehingga dihasilkan gerakannya itu mengayun di dalam air. Nah, ini gerakan yang benar, kakinya mengayun dalam air. Kebanyakan selama ini kesalahan kita yaitu menendang air. Nah, itu tidak ada hasilnya. Oke, sampai di sini paham? Saya kira paham. Selanjutnya di gerakan pernapasan. Tadi kita sudah bahas posisi badan telungkup, gerakan tangan seperti meroda, gerakan kaki yang berasal dari paha. Selanjutnya kita masuk di pernapasan. Pernapasan itu kita mengambil napas dalam renang gaya bebas ketika tangan kita akan keluar dari air. Contohnya kita mengambil napas saat tangan kanan. Tarik tangan kanan, di saat keluar tolehkan kepalanya ke kanan. Saat tangan masuk, tundukkan juga kepalanya ke dalam air. Saat tangan kiri keluar, hembuskan napas dalam air. Kemudian tangan kanan keluar lagi. Tarik lagi napas, tangan kiri keluar, hembuskan, begitu seterusnya. Ya. Selanjutnya adalah gerakan koordinasi.
Koordinasi ini artinya menggabungkan. Kita menggabungkan gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Ya, jadi di koordinasi ini kamu harus menggerakkan seluruh badanmu. Contohnya, kakimu harus bergerak. Biar lebih cepat lagi, kamu harus membantu dengan gerakan tangan, dan kamu gabungkan dengan gerakan pernapasan. Jadi kaki bergerak, tangan main, napas ambil, kaki tetap bergerak, tangan main. Nah, ini artinya gerakan koordinasi gabungan. Nah, contoh gerakan gabungan. Ya. Ini tadi materinya. Selanjutnya kamu bisa lihat lebih jelasnya lagi di buku itu ada gambarnya. Apabila kamu kebingungan, kamu bisa lihat gambar biar lebih jelas lagi. Selanjutnya di halaman 236 itu ada peraturan perlombaan renang gaya bebas. Ya, ada peraturan, beberapa peraturan. Contohnya itu yang pertama, start dalam lomba gaya bebas itu harus dengan loncat. Ya, selanjutnya kamu bisa baca sendiri, kamu bisa pahami sendiri. Saya kira nggak terlalu sulit untuk memahaminya. Dan selanjutnya itu ada rangkuman, juga bisa kamu pahami sendiri, tidak terlalu sulit memahaminya. Dan di halaman 238 itu adalah tugas kamu mengerjakan bagian A. Ya, mengerjakan bagian A, tulis soal langsung jawab. Oke, sekali lagi saya ingatkan, tulis soal langsung jawab bagian A saja. Oke, saya kira itu saja. Batas pengumpulannya jam 9 malam. Batas pengumpulan tugas jam 9 malam. Oke, saya kira itu saja. Apabila ada kurang dan lebih, Bapak minta maaf. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan harus tetap di rumah saja. Oke, saya kira itu saja. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.